Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam channel ini yang kita sebut channel Langsung Sitorus, yang pada kesempatan ini kita akan gunakan untuk merenungkan apa yang menjadi evangelium pada tanggal 5 Mei tahun 2024, yakni yang kita sebut juga Minggu Rogate, berdoa. Dan kiranya pertemuan kita dalam kesempatan ini memberikan berkat yang banyak dan mendorong kita untuk saling mendoakan juga. Untuk memulai perenungan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku ditentukan dari Matius 7 ayat 1 sampai 11. Marilah kita baca, ada 3 hal penting di sana, yakni hal menghakimi, hal yang kudus dan berharga, dan hal pengabulan doa. Kita mulai dari ayat 1 sampai 11. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan bak selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, mengamalkan dan melakukan perintah Tuhan. Amin. Di dalam almanak kita diusulkan tema perenungan kita mengatakan, setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang meminta akan menerima. Itu berarti didasarkan pada bagian ketiga dari perikop renungan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Minggu kita kenal sebagai Minggu Rogate, berdoa. Dan pada waktu menerangkan tentang berdoa itu sudah kita katakan, ya, berdoa itu berisikan permintaan, permohonan, usaha menemukan,
dan juga mengetuk hati Tuhan sehingga apa yang dimohonkan dikabulkan Bapak Ibu Saudara. Berdoa adalah sangat penting, makanya murid-murid Yesus juga meminta kepada Tuhan kita, ajarlah kami berdoa. Lalu Tuhan mengajar murid-muridnya berdoa yang kita kenal dengan tanggiang hatopan kita atau doa umum kita, doa Bapa kami yang di sorga. Dan doa Bapa kami yang di sorga itu merupakan pedoman kita membuat kerangka doa kita juga. Ya, yang pertama ya harus jelas kepada siapa alamat doa kita. Jadi harus beda itu dengan para pendua-pendua di luar kekristenan kita. Kalau kau mendengar para animis di Toba itu berdoa, ya, mereka menjejerkan nama-nama mulai jadi Nebulun sampai kepada yang paling bawah, mungkin ada 30 orang dikatakan untuk mendengarkan doa mereka. Ya, mirip itu dengan orang tradisional di Korea. Di Korea memang kalau orang berdoa seperti terjadi pada sidang raya Dewan Gerasi Dunia, pendua itu memanggil roh-roh banyak orang, mulai roh Adam sampai roh para pendatuannya, untuk berdoa, dan terakhir roh agung Yesus Kristus dipanggil untuk berdoa kepada Allah Bapa. Jadi yang memohonlah itu, tapi yang sering adalah bahwa alamat doa itu sering kurang jelas. Alamat permohonan. Dimanapun di dunia ini kalau alamat permohonan tidak jelas, maka tidak akan ada yang menjawab. Ya. Jadi Tuhan mengajar kita berdoa kepada Bapa. Daud mengajar kita berdoa kepada Jehovah Elohim, Ruach HaKadosh, Yeshua HaMasiah, dan Tuhan kita yang Maha Esa itu. Itu harus jelas. Jangan kita bingung karena banyak sekali terjemahan daripada nama Tuhan kita. Kita di bahasa Indonesia ada Allah, ada Tuhan, ada Kurios, ada Adonai, ada Mulia Jadi, ya. Banyak sekali terjemahan. Yakinkan diri bahwa alamat doa kita itu kepada Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan hidup kita dan yang memanggil kita menjadi pengikut Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesuslah yang mengajar kita berdoa kepadanya. Dan Tuhan kita yang pasti menjawab doa kita itu disebut oleh Yesus itu Bapa. Jadi Bapa yang di surga. Itulah yang kita kuduskan, kita hormati, ya. Kita biarkan kehendaknya terjadi dalam hidup kita seperti diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Hal itu harus terjadi dalam berdoa. Jadi Tuhan Yesus mengajar kita di sini kepastian mendapatkan apa yang didoakan. Ya. Mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Mintalah. Kepada siapa diminta? Tentu saja kepada Bapa Surgawi kita di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Barang siapa berdoa 2-3 orang dalam namaku, maka doanya akan dikabulkan. Itu ditegaskan oleh Yesus Kristus. Meminta itu ya harus dengan rendah hati, ya. Memohon, membujuk Tuhan agar
mau mengabulkan doa kita. Dan tentu saja apa yang kita doakan adalah kehendak Tuhan terjadi pada kita. Di dalam kehendak Tuhan itulah kita mohon kehendak kita juga dipenuhi dan bisa dapat kita rasakan. Ya. Jadi jangan hanya kehendak kita. Kalau berikanlah makanan kami yang secukupnya, ya. Tentu saja kehendak Tuhan kita harus bekerja. Ya. Karena doa itu merupakan bagian dari ibadah. Dan ibadah itu merupakan bagian dari kerja. Baik kerja sosial maupun kerja pribadi. Beraboda, dalam berdoa pun harus beraboda. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, orang Batak bilang harus di bawah tangan orang yang meminta. Harus di bawah, ya, menengadah ini. Tentu saja kita bersiap untuk menerima apa yang kita minta kepada Tuhan. Jangan sampai sia-sia. Ada jaminan kepada kita bahwa kita yang kita minta itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi dalam meminta itu harus kita ingat pedoman, ya, agar kita dalam permintaan kita tidak menghakimi orang lain, ya, tidak memasangkan ukuran kita kepada ukuran orang lain, dan jangan kita menghakimi Tuhan dalam berdoa, dan jangan memasang ukuran kita kepada Tuhan apabila memang kita memohon kepada Tuhan. Dan apa yang kita doakan itu juga haruslah barang yang kudus dan barang yang mulia, ya. Dan kita harus menjaganya itu dan tidak membuangnya dan memberikan kepada anjing atau kepada babi, tetapi menggunakannya demi pengembangan kerajaan surgawi dalam diri kita dan juga dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita. Jadi Tuhan Yesus mengajar agar kita mendoakan orang yang memusuhi kita. Itulah jalan utama untuk menyelesaikan segala konflik yang ada di dunia, ya. Dan dengan cara itulah kita bisa mengeluarkan selumbar dari mata kawan kita dan juga mengeluarkan balok yang ada dalam mata kita. Karena apa? Kasih Tuhan akan mempertemukan kita dalam doa kita dengan orang-orang yang kita doakan. Meminta itu bisa duduk, berdiri, tapi tidak cukup hanya meminta. Jadi kalau meminta, ya, sedangkan kita kalau bikin proposal juga harus jelas semua, ya. Jangan sampai diragukan orang yang membaca proposal kita. Jangan sampai Tuhan mengatakan, ya hari bengi duhun wangi, katanya. Lasso diatusan doa tamu, katanya. Makanya kita belajar berdoa dengan kata-kata yang jelas, baik kita ucapkan dalam hati maupun secara terbuka, maupun sewaktu berteriak. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita tidak bisa berdiam diri kalau kita memohon sesuatu kepada Tuhan. Kita harus tindak lanjuti itu dengan mencari, ya. Apalagi yang kita cari itu berada di dunia ini. Ya, yang tidak perlu kita cari adalah permohonan pemberian keselamatan dari Tuhan kepada kita. Itu kita tempatkan dalam tempat di dalam hidup kita agar jangan hilang. Tapi kalau kita cari jodoh, ya, harus kita carilah. Entah ada dekat kita, ya,
Orang Batak nyanyikan di dia rokkapi katanya. Harus dicari rokkapnya. Ya. Di mana berkat Tuhan berada, itu sudah selalu disediakan. Tuhan mengatakan, saya sudah memberikan sebelum engkau meminta katanya. Tapi harus dicari. Kalau nggak bisa ditemukan, nanti dari kita yang luangan, yang hampa, tidak mendapat apa-apa. Oleh karena itu kita harus ahli dalam mencari pengabulan doa kita. Ya. Jadi jangan harapkan Tuhan akan menjatuhkan apa yang kau mohon itu dari surga menimpa kau di bumi. Tidak, nanti kau tertimpa dan akhirnya hancur. Tak bisa kayak gitu. Jadi harus dicari dengan penuh hormat di hadapan Tuhan di mana kita berada. Keahlian-keahlian kita harus kita gunakan dengan baik dalam rangka menemukan pemenuhan daripada doa kita. Kemudian harus diketuk. Ya. Pintu akan dibukakan. Pintu mana yang duluan dibuka? Pintu tetangga kah? Enggak. Tapi pintu hati Tuhan harus diketuk agar dibuka. Jangan tertutup untuk kita. Jadi kalau pintu istana kita ketuk, ya hormatlah. Jangan sembrono. Jangan datangnya seperti penodong memaksa sesuatu. Tapi pintu yang kita buka itulah pintu Tuhan. Kita beruntung punya Tuhan yang betul-betul selalu bersedia membuka pintu hatinya untuk mendengarkan doa-doa kita. Kita berbahagia dengan itu. Katanya kepada kita, sebelum kau datang pun sudah kubukakan pintu sama kau, katanya. Jadi sungguh berbahagia kita di sana sehingga tidak capek-capek lagi ya. Sehingga jangan seperti orang-orang ya harus bawa linggis baru pintu hati Tuhannya dibukakan baginya. Kita enggak. Tuhan kita itu sangat murah hati. Dan kita berbahagia kalau kita diperkenankan masuk ke pintu atau ke hatinya atau ke rumahnya. Dan di sana kita temukan apa yang kita mohon dikabulkan oleh Tuhan kepada kita. Ya. Di rumah Tuhan tersedia yang baik-baik. Bukan ada yang menjahati kita. Jadi ditegaskan oleh Tuhan Yesus bahwa Tuhan Allah kita itu lebih baik daripada orang jahat yang memberikan apa yang diminta oleh anaknya. Ya. Kita minta batu atau roti tidak dikasih batu ya. Bahkan kita minta roti tawar dikasih roti bolu lagi. Kita minta ikan, bukan hanya ikan asin dikasih. Tetapi juga ikan yang sangat lezat. Yang juga memang harus kita olah untuk kita nikmati. Dan juga kita minta harta kekayaan, disediakan semua, tetapi kita harus mampu mencarinya. Kita harus mampu mengumpulkannya secara baik-baik, tidak dengan mencuri, tidak dengan menipu, tidak dengan korupsi, tetapi dengan tekun mencari harta kekayaan Tuhan itu. Dan kalau sudah dapat, mutiara yang kita cari itu janganlah dijudikan. Jangan menjadi berjudi tugil misalnya dibikin. Itu sama dengan memberikan mutiara kepada baby. Kalau kita apa yang kita cari, kita temukan itu, kita bikin menjadi bendera tugil kita. Jangan. Dan apa yang kudus itu jangan berikan kepada anjing, karena anjing tidak kudus memang.
walaupun banyak anjing yang sangat baik. Bagi orang Israel anjing itu najis. Ya bagi kita tidak najis memang. Tetapi anjing tidak pernah bisa memelihara apa yang kudus itu agar tetap kudus. Dan hidup kita ini adalah hidup yang kudus. Makanya apa yang kita dapatkan harus digunakan oleh tubuh kita yang kudus, oleh keluarga kita yang kudus, oleh kumpulan-kumpulan kita yang kudus, agar betul-betul semuanya itu menjadi pengembangan kerajaan Allah yang datang di dunia. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kiranya pada minggu Rogate ini kita bisa kusuk berdoa kepada Tuhan. Kita sudah diberi kesempatan untuk mengungkapkan secara spontan apa yang kita inginkan, kita mohon kepada Tuhan. Tidak seperti orang lain harus dihafal-hafal dulu, dihafal-hafal. Bukan. Kita bebas merumuskan apa permohonan-permohonan kita yang kita ungkapkan dengan kata-kata atau yang kita bisikkan dalam hati nurani kita. Tuhan mau mendengarkannya. Tuhan memberkati kita dan kiranya Tuhan mengabulkan doa-doa kita di setiap harinya. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan bahwa Engkau selalu berkenan mendengarkan doa-doa yang kami mohonkan kepadamu. Dalam rangka mengabulkan doa kami itu memang kami juga harus bekerja. Tuntun kami menjalankan itu dalam jalan-jalan yang telah Kau tunjukkan, sehingga juga jalan kudus yang Kau tunjukkan itulah yang kami temukan dalam mengabulkan doa kami. Terima kasih Bapa, pintu hatimu selalu terbuka bagi kami. Kiranya itu kesempatan yang baik bagi kami. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.